Kita mau memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kita mau tepuk tangan bareng-bareng yuk. Yeay. Sama-sama kita katakan, I was lost with a broken heart. You picked me up, now I'm set apart. From the ash I am born again, forever safe in the Savior's hands. You are more than my words can say. I follow you, Lord, for all my days. I'll fix my eyes following your ways, forever free in unending grace. 'Cause you are my freedom. Will lift you higher, lift you higher. Your love never ending. Oh, oh, oh. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all in me. Your love has set us free. Whoa. Sekali lagi kita katakan, in the midst of the darkest night, let your love be the shining light, breaking chains that were holding me. You sent your son down and set me free. Everything on this earth will fade. I'm pressing on till I see your face. I will live that your will be done. I won't stop till your kingdom come. 'Cause you are my freedom. Will lift you higher, lift you higher. Your love never ending. Oh, oh, oh. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all in me. Your love has set us free. Kita mau sama-sama beri kemuliaan buat Allah kita yang luar biasa ya teman-teman. Yeay. You are my freedom, will lift you higher. You are my freedom, will lift you higher, lift you higher. Your love never ending. Oh, oh, oh. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all in me. Your love has set us free. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all in me. Your love has set us free. Whoa. Whoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam surga, terima kasih atas kesempatan kami untuk bersama-sama beribadah hari ini melalui YouTube ya Tuhan. Meskipun kami belum bisa beribadah tatap muka, ya kami bersyukur bahwa kami masih boleh menjalankan ibadah secara virtual ya Tuhan. Terima kasih juga untuk berkat yang telah Engkau berikan kepada kami pada hari ini ya Tuhan. Tuhan, sebenarnya kami akan memberikan persembahan, berkati tangan-tangan yang memberi maupun tangan-tangan yang tidak memberi ya Tuhan. Dan kiranya persembahan yang kami berikan kepadamu dalam jumlah berapapun boleh menjadi berkat ya Tuhan, boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu dalam pelayanan gereja ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, kami telah berdoa. Haleluya, amin. Teman-teman, persembahan bisa diberikan melalui scan QR code yang juga tertera di layar dengan aplikasi pembayaran apapun. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita mendeklarasikan persembahan kita sama-sama. Pada saat kami mau persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima sekolah, studi, dan masa depan yang cerah.
keterampilan, kecerdasan, dan hikmat dilipat gandakan. Semua pelajaran dibuat berhasil. Nilai-nilai dan prestasi sekolah saya Tuhan tingkatkan. Semua biaya-biaya dapat dilunasi. Saya menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Semua kebodohan, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, dan studiku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya.
Shalom Waniti, apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan yang baik, sehat selalu, dan selalu dalam penyertaan Tuhan dalam keadaan seperti ini. Jangan lupa juga untuk stay safe, ikuti protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Gue percaya kalian selalu dilindungi Tuhan dalam penyertaannya dan dalam perlindungan tangan Tuhan yang kuat. Sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita berdoa dulu yuk teman-teman.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, atas perlindungan-Mu mulai sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, bahkan sepanjang tahun ini Tuhan. Tuhan masih memberikan kami kesehatan, Tuhan masih memberikan kami perlindungan, Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah satu kali lagi ya Bapa. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, berikanlah kami hikmat pertolongan yang daripada-Mu ya Bapa untuk dapat mengerti apa yang ingin Engkau sampaikan. Biarlah hanya Engkau saja yang berbicara, dan kami bisa mengerti, mendapatkan berkat, dan memberkati banyak orang lebih lagi, dan menjadi terang dan garam di sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman, yuk mari kita singkirkan semua gangguan, mulai dari HP, terus tenangin diri kita, tenangin jiwa kita, supaya kita bisa dengerin firman Tuhan dengan keadaan yang fokus. Dan jangan lupa dicatat juga kalau teman-teman merasa terberkati. Jadi di series kali ini kita ngomongin tentang do something ya teman-teman ya. Jadi kita di do something ini itu kita mengangkat satu topik yang bertemakan atau berjudul injustice atau ketidakadilan, seperti yang sudah dibawakan oleh Ko Agung minggu lalu juga, bahwa justice atau keadilan itu merupakan sesuatu yang benar, sesuatu yang adil, sikap yang benar, yang baik di mata kita, yang sama rata, yang equal, yang fair. Nah, sedangkan injustice itu kebalikannya, di mana sesuatu yang nggak benar, sesuatu yang nggak baik, nggak fair, unequal, dan juga nggak adil lah gitu ya, teman-teman ya. Jadi, waktu kita ngomongin injustice, itu tuh sebenarnya banyak sekali permasalahannya di dunia kita sekarang. Mungkin kita sering ngelihatnya, atau mungkin juga tidak. Tapi gua rasa sih pasti teman-teman semua yang di sini yang mendengarkan ini pasti pernah merasakan ketidakadilan atau bahkan melihat ketidakadilan itu. Nah, teman-teman, minggu lalu kita udah bahas gimana caranya. Langkah pertama itu saat dengar kata injustice itu kita harus notice dulu. Kita harus tahu bahwa sebenarnya ketidakadilan itu ada. Dan teman-teman juga harus ngelihat, dan teman-teman juga dikasih step-stepnya harus ngapain, begitu ya teman-teman ya. Jadi kita harus buka mata kita lebar-lebar di dunia ini, sebenarnya itu ada injustice atau ketidakadilan tersebut. Tapi waktu kita dengar kata injustice, itu tuh teman-teman pasti nggak harus come up dengan sesuatu, harus notice dengan warning label deh, ibaratnya begitu ya. Jadi teman-teman waktu dengar kata injustice, di balik injustice sendiri itu ada sebenarnya peringatan gitulah ibaratnya. Jadi peringatannya apa? Will make you ask difficult questions. Jadi waktu dengar kata injustice atau teman-teman ngelihat ketidakadilan, itu akan membuat banyak sekali pertanyaan dalam kepala kita. Mungkin pertanyaan-pertanyaan yang aneh lah gitu ya teman-teman ya. Nah, maksudnya dari will make you ask difficult question atau mempertanyakan sesuatu, mempertanyakan hal-hal yang sebenarnya itu nggak harus ditanyain gitu ya. Jadi misalnya contohnya, kenapa sih ada ketidakadilan tersebut? Jadi kenapa sih harus ada sesuatu yang nggak adil? Contoh ketidakadilannya mungkin kita bisa ngelihat kesenjangan sosial, melihat ketidaksetaraan sosial, kita melihat ada kemiskinan, ada kelaparan. Terus kenapa sih harus ada kelaparan, harus ada kemiskinan, begitu ya teman-teman ya. Terus kenapa sih orang ngelakuin hal tersebut waktu kita dikecewakan sama seseorang karena diperlakukan tidak adil, atau kita melihat seseorang diperlakukan tidak adil, kenapa sih orang ini nggak adil gitu ya? Kita pasti nanya, kenapa gitu. Terus yang kedua, mungkin kita sering nanyain kalau kok bisa ya ada orang yang seperti itu, kok bisa ya ada orang yang mungkin kita dalam tanda kutip ada orang yang jahat, ada orang yang berbuat sesuatu di luar dugaan kita yang dulunya kita pikir itu fine-fine aja, itu baik-baik saja, tapi kenapa ya kok bisa ya ada orang kayak gitu ya? Yang ketiga, apa sih yang membuat hal tersebut? Nah, teman-teman pasti pernah nanyain gitu kan waktu melihat ketidakadilan. Pasti teman-teman bakal nanya, apa ya yang membuat hal tersebut bisa ada gitu? Apa yang bisa membuat poverty atau bisa membuat kesenjangan sosial itu ada gitu ya teman-teman ya. Terus kenapa gak ada seseorang yang melakukan tersebut? Bahkan mungkin yang lebih parahnya lagi, kita pernah menanyakan, sebenarnya Tuhan itu ngelakuin sesuatu gak sih terhadap ketidakadilan ini? Tapi tenang teman-teman, gue juga pernah menanyakan berbagai hal itu waktu melihat ketidakadilan.
Tapi saat gue tahu kebenarannya, gue langsung kayak, ternyata ini gitu. Nah, gue berharap dengan sharing kali ini, teman-teman juga bisa tahu ahnya gitu ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa tahu jawabannya, the truth, the real answer-nya gitu gimana gitu. Nah, oke teman-teman. Jadi mungkin teman-teman juga pernah meragukan kalau teman-teman tuh ngikut Tuhan Yesus, tapi kita harus face atau harus berhadapan dengan ketidakadilan. Teman-teman mungkin pernah berpikir seperti itu atau meragukannya. Kalau kita ngikut Tuhan Yesus, tapi gue harus berhadapan dengan ini, kayaknya enggak deh, gitu kan? Teman-teman pernah mikir gitu kan? Mungkin ya teman-teman ya. Dan gue pun pernah meragukan juga kalau sebenarnya tuh Tuhan tuh nggak melakukan sesuatu terhadap ketidakadilan ini. Tapi apapun permasalahan atau pertanyaan yang ada di benak kepala kita, gue yakin 1000% bahwa Tuhan Yesus itu lebih besar dari masalah kita, lebih besar dari segala pertanyaan kita, dan bahkan Tuhan Yesus itu bisa menjawabnya teman-teman ya. Bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepala kita tadi, dan bisa ngasih tahu ini loh sebenarnya yang terjadi. Kalau pertanyaan lu tuh nggak terlalu sulit untuk dijawab gitu sama Tuhan Yesus melalui kebenaran firman-Nya, begitu ya teman-teman ya. Kenapa sih mungkin teman-teman pernah menanyakan ke dalam diri teman-teman, kenapa sih kita nanyain hal-hal tersebut yang sebenarnya kita nggak harus tanyakan dalam diri kita? Mungkin kita menanyakan Tuhan, menanyakan ya sesama kita, atau menanyakan pada diri kita, kenapa ya, kok bisa ya? Kenapa sih ada orang yang kayak gitu ya? Karena apa? Jawabannya ya karena itu mengganggu kita, udah jelas dong. Kenapa gak ada keadilan di dunia ini? Kenapa tidak ada injustice di dunia ini? Kenapa ada ketidakadilan di dalam dunia ini? Ya karena itu mengganggu kita, itu mengusik kita, dan kita menanyakan hal-hal tersebut karena kita merasa kayak it bothers us gitu lah ibaratnya. Nah, tapi puji Tuhan ya, kalau kita masih ngomong kayak gitu berarti kita udah melek terhadap ketidakadilan gitu ya teman-teman ya. Teman-teman udah tahu bahwa ada injustice di tengah-tengah ini. Oke, jadi teman-teman di hari ini kita mau belajar dari Matius, dari buku Matius. Tuhan Yesus tuh sebenarnya ngelakuin apa sih terhadap injustice ini gitu ya. Jadi Matius ini mungkin waktu Tuhan Yesus khotbah di mana gitu, tuh Matius lagi nyatet gitu. Terus kita bisa lihat dari apa yang ditulis oleh Matius dalam kitab Matius ini, Tuhan Yesus tuh ngapain terhadap injustice ini ya teman-teman ya. Jadi kita baca dulu dari Matius 9 ayat 35 sampai 36. Kita bisa lihat di sini judulnya belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Begitu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman udah buka, boleh baca bareng-bareng, tapi kalau belum ketemu, teman-teman bisa lihat di layar, oke? 1, 2, 3. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ya teman-teman, kita bisa lihat di sini bahwa Tuhan Yesus tergerak hatinya. Ada kata-kata itu, melihat orang banyak itu, mereka tergerak hatinya gitu. Apa sih sebenarnya mau ngomongin di sini, apa sih yang Tuhan Yesus lakuin gitu. Jadi Tuhan Yesus tuh sering ngomong, sering memberitakan firman itu seputar kayak orang yang terbuang dicintai, seorang budak yang dibebaskan, orang yang tertekan diselamatkan, dan bahkan yang lapar dikenyangkan. Begitu ya teman-teman ya. Jadi apa yang gue maksud di sini bahwa Tuhan Yesus tuh selalu ngomongin justice, bahkan lebih dari itu Tuhan Yesus melakukan keadilan tersebut. Tuhan Yesus punya rasa kasih sayang atau rasa belas kasihan terhadap orang yang diperlakukan tidak adil, begitu ya teman-teman ya. Jadi Tuhan Yesus tuh selalu ngomong tentang justice. Tuhan Yesus tuh ngomong dan melakukan bahkan kalau orang tuh di-treat unfairly, orang tuh diperlakukan tidak adil, dan dia punya belas kasihan terhadap itu. Jadi waktu Tuhan Yesus melihat kerumunan tersebut, Tuhan Yesus tuh merasa kasihan. Tuhan Yesus punya compassion. Tuhan Yesus punya compassion karena waktu itu mereka tuh kebingungan, helpless, dan confused kayak seorang domba yang nggak punya gembala, begitu ya. Mereka terlantar seperti domba yang tidak bergembala, begitu ya teman-teman ya. Jadi pertama Tuhan Yesus tuh melihat, jadi langkah pertamanya Tuhan Yesus melihat ketidakadilan, sama seperti kita udah bicarain minggu lalu. Tuhan Yesus melihat ketidakadilannya, Tuhan Yesus melihat yang lemah, Tuhan Yesus melihat the hurt,
Tuhan Yesus melihat yang tersakiti, Tuhan Yesus melihat yang the brokenness, yang hancur. Nah, setelah Tuhan Yesus melihat, Yesus cared. Yesus tuh peduli. Dan itu adalah kasih sayang, teman-teman. Jadi Tuhan Yesus melakukan ya. Jadi sekarang di sini kita bisa lihat waktu Tuhan Yesus ada di dunia ini, Tuhan Yesus tuh adil. Tuhan Yesus punya belas kasihan terhadap mereka yang tidak merasakan ketidakadilan tersebut gitu. Jadi Tuhan Yesus punya compassion. Tuhan Yesus punya rasa kasih sayang terhadap mereka, begitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita punya pemikiran bahwa Tuhan Yesus tuh ada untuk keadilan, nyatanya emang betul. Tuhan Yesus tuh waktu dia melihat ketidakadilan tersebut, Tuhan Yesus punya rasa kasih sayang, Tuhan Yesus punya rasa belas kasihan. Jadi kita bisa dilihat di Matius 9 ayat 36, waktu melihat orang banyak itu, melihat kuncinya di sini, mereka tergerak, Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan kepada mereka, begitu. Jadi karena dia melihat mereka terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Wow, ini sangat wow kan? Aha tadi ya, Tuhan Yesus melakukan ribuan tahun yang lalu, begitu ya teman-teman ya. Di sini kita juga bisa buka di Yesaya 61 ayat 8. Apa sih yang Tuhan bilang tentang ketidakadilan atau tentang adil ini gitu ya teman-teman. Yuk kita lihat di Yesaya 61 ayat 8. Sebab aku tahu mencintai hukum. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Kita lihat di Yesaya 61 ayat 8a aja. Sebab aku tahu Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Wow, ya kan? Tuhan stated di situ tertulis bahwa Tuhan tuh membenci perampasan dan kecurangan. Tuhan Yesus membenci apa yang nggak adil gitu. Kalau di bahasa Inggrisnya, for I the Lord love justice. Jadi kalau di bahasa Inggris kita terjemahkan, sebenarnya Tuhan Yesus tuh melakukan sesuatu dan bahkan memprotek atau melindungi nilai keadilan tersebut. Jadi waktu Tuhan melihat ketidakadilan, Tuhan Yesus tuh punya rasa kasih sayang tersebut terhadap mereka yang di-treat unfairly, termasuk saya dan kamu. Kita mungkin pernah merasakan ketidakadilan, sebenarnya Tuhan Yesus tuh peduli terhadap kita gitu. Jadi sekarang kita udah tahu kebenarannya bahwa Tuhan Yesus tuh mencintai justice. Tuhan Yesus tuh mencintai keadilan. Jadi God loves justice. Oke, jadi itu udah menjawab pertanyaan yang tadi kita pernah tanyakan ke dalam diri kita dan kita tanyakan ke Tuhan. Pernah muncul di benak kita, kenapa sih kalau ada Tuhan masih ada kemiskinan? Kenapa sih kalau ada Tuhan mesti ada kelaparan? Atau nggak usah jauh-jauh deh, kenapa sih kalau udah ada Tuhan, kenapa sih gue besok harus dibully sama teman gue? Atau kenapa sih teman gue yang ini dibully sama orang lain? Kenapa sih orang lain itu jahat gitu ya? Jadi kita udah tahu kebenarannya, Tuhan itu melakukan sesuatu. Tuhan itu peduli. Tuhan itu waktu melihat ketidakadilan tersebut, Tuhan itu punya rasa kasih sayang. Ya teman-teman ya. Jadi kita mungkin di sini nggak ngomongin hal yang terlalu ribet gitu ya teman-teman ya. Tapi itu udah tertulis dan kita udah tahu jawabannya gitu ya teman-teman. Tuhan Yesus melakukan, teman-teman bisa lihat kalau sebenarnya Yesus tuh melakukan sesuatu, nggak cuma diem aja gitu. Jesus is talking about the work. Itu teman-teman ya kebenaran firman-Nya bahwa Tuhan Yesus melakukan. Jadi selama ini kalau misalnya teman-teman pernah menanyakan kenapa sih Tuhan nggak melakukan sesuatu terhadap injustice ini, terhadap ketidakadilan ini, sebenarnya Tuhan Yesus itu punya rasa kasih sayang waktu dia ada di dunia ini. Dan bahkan Tuhan Yesus itu tadi sering memberikan makanan, sering yang untuk yang kelaparan dan lainnya gitu ya teman-teman ya. Jadi Tuhan Yesus tuh melakukan, Tuhan Yesus mau, waktu melihat Tuhan Yesus melakukan. Nah, pertanyaan besarnya adalah gimana kalau misalnya Tuhan Yesus punya plan, punya rencana terhadap injustice ini. Tuhan Yesus tuh punya rencana besar untuk terhadap ketidakadilan ini. Gimana kalau misalnya Tuhan Yesus tuh punya rencana besar, dan kalau rencana besarnya itu adalah kita, bagaimana? Itu teman-teman, wow ya kan? Ini something big banget kalau kita merupakan anak-anak yang dipanggil untuk saat melihat ketidakadilan ini, bagaimana? Apa respon kita? Kalau misalnya teman-teman adalah rencana besarnya untuk fix, untuk
men-solve, menjadi jawaban terhadap dunia ini, terhadap ketidakadilan. Bagaimana teman-teman merupakan jawabannya? Bagaimana teman-teman merupakan jawaban terhadap dunia ini, terhadap ketidakadilan tersebut? Gimana ya teman-teman ya? Ya kan, wow banget kan itu kalau kita merupakan the answer, kalau kita merupakan umat yang dipanggil Tuhan, pelayan yang dipanggil Tuhan, bukan cuma orang Kristen yang pasif. Bagaimana kalau kita merupakan orang Kristen yang we have to do something about this. We have to do something about injustice ini. Gimana kalau kita yang dipanggil menjadi solusi dan jawaban? Gimana ya teman-teman ya? Jadi bagaimana kalau misalnya Tuhan bisa sebenarnya dalam sekarang aja Tuhan bisa merantas poverty teman-teman ya. Jadi Tuhan Yesus bisa memberantas banyak banget ketidakadilan. Tuhan Yesus gampang banget melakukan hal sesuatu itu gampang banget. Tuhan Yesus mengubah hati orang dalam sekejap itu gampang banget, men. Ya kan, buktinya di mana? Di sini. Gue dulu sendiri jauh banget dari Tuhan waktu gue masih SMP, masih SD. Dan seiring berjalannya waktu, men, tiap malam I have to do something. I have punya mesbah. Aku juga saat teduh gitu. Jadi gampang banget. Tuhan mau melakukan sesuatu itu gampang banget. Jadi Tuhan mau melakukan mukjizat dalam sekejap bisa. Tuhan mau menghilangkan kemiskinan bisa. Tuhan mau menghilangkan kelaparan bisa dalam sekejap. Tapi gimana kalau misalnya miracle itu, keajaiban terhadap ketidakadilan tersebut adalah kamu dan aku. Gimana kalau misalnya kita adalah bagian besar atau bagian dari rencana Tuhan yang besar terhadap ketidakadilan gini? Gimana teman-teman? Pasti kan, wah, gimana respon kita terhadap semua hal yang Tuhan Yesus sudah peduliin, termasuk ketidakadilan ini. Tuhan Yesus sudah peduli terhadap ketidakadilan. Tuhan Yesus mau melakukan sesuatu. Bagaimana panggilan dan jawabannya itu adalah kita. Bagaimana kita merupakan pionirnya. Bagaimana kalau misalnya kita merupakan prajuritnya terhadap ketidakadilan ini ya teman-teman ya. Jadi bagaimana kalau kita merupakan jawaban terhadap dunia ini ya teman-teman. Yuk kita belajar dari surat yang ditulis Paulus di 1 Korintus 12 ayat 27. Tapi sebelum itu gue mau jelasin dulu bahwa Paulus, kalau teman-teman ada yang belum tahu, Rasul Paulus itu merupakan dulunya Saulus, yang seperti teman-teman mungkin udah sebagian besar tahu. Waktu dia perjalanan ke Damsyik, dia itu dulu mungkin bisa dibilang antikris ya teman-teman. Jadi dia nggak suka sama orang-orang yang nggak suka sama orang-orang yang pengikut Kristus. Dia membenci pengikut Kristus gitu. Dia bunuh, dia nggak suka lah sama pengikut Kristus itu, ibaratnya gitu aja. Tapi dalam satu event, waktu dia perjalanan ke Damsyik, Tuhan Yesus merubah dia. Dalam event sekejap itu dia langsung jadi pelayan Tuhan, dan dia bahkan gak takut mati untuk memberitakan firman, atau gak takut mati saat memberitakan firman, terus ada orang-orang yang mengancamnya gitu. Jadi kita bisa lihat di 1 Korintus 12 ayat 27, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Wow. Jadi kita semua ini adalah tubuh Kristus. Kalau kita lihat di bahasa Inggrisnya, all of you together are Christ's body and each of you is a part of it. Jadi kita tuh digambarkan sebagai tubuh Kristus. Masing-masing gereja tuh digambarkan sebagai tubuh Kristus. Ada yang jadi tangan, ada yang jadi kaki, ada yang jadi kepala, ada yang jadi hidung dan sebagainya. Jadi dia menggambarkan bahwa kita tuh saling melengkapi. Kita tuh dipanggil Tuhan untuk saling melengkapi, menjadi jawaban terhadap dunia ini. Jadi waktu kita dengar kata injustice atau ketidakadilan, bukannya Tuhan Yesus nggak peduli, bukannya Tuhan Yesus nggak melakukan sesuatu. Tuhan Yesus ada, Tuhan Yesus care, Tuhan Yesus melakukan sesuatu. Tapi Tuhan Yesus memanggil kita, gereja-gerejanya. Tuhan Yesus memanggil the church. Tuhan Yesus memanggil people, His people. Tuhan Yesus memanggil tangannya. Tuhan Yesus memanggil kakinya yang menjadi perpanjangan kakinya. Tuhan Yesus memanggil siapa yang jadi tangan kanannya, tangan kirinya. Tuhan Yesus memanggil supaya kita semua saling melengkapi dan menjadi jawaban solusi terhadap ketidakadilan ini ya teman-teman ya. Jadi yang mau poin yang gue tekanin di sini adalah God is doing something about injustice. Coba kita teman-teman kita pikiran itu. God itu Tuhan itu melakukan sesuatu terhadap ketidakadilan ras. Tuhan Yesus tuh melakukan sesuatu terhadap ketidaksetaraannya gender. Wow, itu hebat banget ya. Tuhan Yesus melakukan sesuatu terhadap kemiskinan. Tuhan Yesus melakukan sesuatu terhadap kelaparan. Tuhan Yesus melakukan segala sesuatu terhadap ketidakadilan tersebut. Tapi kita yang menjadi prajurit-prajurit Tuhan Yesus untuk
menjadi solusi terhadap ketidakadilan tersebut. Wow, bayangin teman-teman, kamu dan saya bisa menjadi jawaban dan solusi terhadap ketidakadilan ini. Jadi waktu kita melihat, kita harus sama seperti Tuhan Yesus. Waktu kita kita bisa contoh perbuatan yang dilakukan Tuhan Yesus waktu dia melihat, dia peduli teman-teman. Jadi kita bisa ikuti jejak Tuhan Yesus dan mengenapi rencana Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, mengenapi rencana Tuhan Yesus untuk setiap gereja-gerejanya, mengenapi setiap rencana Tuhan Yesus untuk umatnya. Jadi di sini pertanyaannya adalah, apakah kamu mau menjadi jawaban dan menjadi jawaban dan solusi terhadap ketidakadilan yang ada di dunia ini? Will you participate? Apakah Anda akan berpartisipasi? Apakah lu akan berpartisipasi? Kalau mau, gimana cara mulainya? Mungkin ini ada beberapa step yang bisa teman-teman ikutin untuk memulainya. Yang pertama, teman-teman mungkin bisa rethink. Teman-teman bisa memikirkan kembali apa makna atau maksud menjadi pengikut Kristus. Mungkin teman-teman mikir menjadi pengikut Kristus, ya gue nyanyi PAW, praise and worship, gue datang ke gereja dengerin khotbah, gue show up in carousel, gue participate in carousel, menjadi pengikut Kristus. Ya benar menjadi pengikut Kristus itu tindakannya, tapi bukan hanya itu. Jadi something bigger. Menjadi pengikut Kristus tuh ada yang lebih besar dari itu yang teman-teman harus lakuin gitu. Following Jesus means you have to start to see the world like He sees it. Jadi teman-teman harus lihat dunia seperti Tuhan Yesus melihat dunia ini. Setelah itu teman-teman baru bisa melihat sesuatu terhadap the brokenness. Teman-teman bisa melihat seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melihat yang hancur, orang yang hancur. Tuhan Yesus melihat orang yang patah hati. Tuhan Yesus melihat orang yang terluka. Jadi kita harus bisa melihat the brokenness. Tuhan Yesus, kita harus bisa melihat orang yang patah hati, orang yang hancur karena dunia ini, karena ketidakadilan ini. Because that's what Jesus is calling you to do. Karena itu adalah panggilan Tuhan Yesus ke kamu. Panggilan Tuhan Yesus terhadap kamu adalah, pertama kita harus lihat dulu the brokenness, gitu ya teman-teman. Yang kedua, kita harus rethink how God sees people. Kita harus memikirkan kembali gimana Tuhan melihat umatnya. Jadi mungkin lo dulunya berpikir kalau Tuhan nggak peduli sebenarnya terhadap umatnya. Tuhan nggak peduli sama diri gua. Oke, mungkin teman-teman mungkin ya enggak lah, gue nggak gitulah, gue Tuhan itu kan baik ya, mungkin ya enggak, tapi mungkin pernah terlintas saja kalau sebenarnya Tuhan tuh nggak care gitu. Teman-teman harus clear di sini di poin ini bahwa Jesus makes it so clear that God loves all people. Tuhan Yesus menyayangi, mencintai semua orang, bukan cuma umat Kristen, tapi Tuhan Yesus juga mencintai semua orang. Tuhan Yesus tuh mencintai segala ras, apapun status lo, apapun keadaan lo, Tuhan Yesus tuh cinta sama kamu gitu kan. Tuhan Yesus mencintai yang terluka, Tuhan Yesus mencintai yang merasakan ketidakadilan terhadap dunia ini. Tuhan Yesus tuh mencintai. Jadi kita harus clear di poin ini bahwa Tuhan Yesus peduli, Tuhan Yesus care, Tuhan Yesus ngelihat kita yang terluka itu Tuhan Yesus punya kasih sayang begitu. Yang ketiga, kita harus rethink your responsibility. Kita harus memikirkan kembali apa tanggung jawab kita. Mungkin teman-teman berpikir kalau misalnya kita merespon terhadap ketidakadilan ini atau merespon terhadap injustice ini merupakan bukan gue masih muda gitu. Jangan salah teman-teman. Lo bisa dipakai Tuhan menjadi jawaban dan solusi terhadap ketidakadilan ini ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman juga nggak mikir sekarang, udahlah, nanti aja. Gue belum mau, gue nanti aja lah biar orang lain dulu. Gitu. Jangan salah bro, lo bisa hari ini juga, lo bisa menjadi jawaban, menjadi solusi terhadap dunia yang sedang ada ketidakadilan ini. Kamu bisa menjadi solusi terhadap temanmu, terhadap keluargamu, terhadap kerabat, terhadap semuanya yang merasakan ketidakadilan. Kamu bisa menjadi jawaban dan solusi ini teman-teman. Yuk kita rethink. Kita refleksikan lagi, kita pikirin kembali 3 hal tersebut. Jadi yang pertama, apa yang dimaksud menjadi pengikut Kristus? Rethink gimana Tuhan Yesus melihat umatnya, Tuhan Yesus melihat people, Tuhan Yesus melihat
orang itu gimana. Jadi Tuhan Yesus melihat ketidakadilan ini, Tuhan Yesus itu gimana. Yang ketiga, kita bisa rating your responsibility. Kita bisa rating tanggung jawab kita. Jangan menghindar teman-teman. Tuhan Yesus mau pakai kalian. Tuhan Yesus mau kalian menjadi jawaban dan solusi terhadap dunia ini. Bukannya Tuhan Yesus nggak melakukan sesuatu, tapi bagaimana kalau kita adalah orang yang dipanggil untuk melakukan hal-hal tersebut. Kalau teman-teman udah selesai melakukan ketiga hal tersebut, teman-teman bisa refleksikan lagi, where am I? Gue nih menjadi jawaban dan panggilan ditempatkan mau di mana gitu. Mungkin di sekolah teman-teman, mungkin teman-teman bisa menjadi jawaban dan solusi terhadap ketidakadilan di komunitas teman-teman, di Carousel ya. Jadi buat teman-teman yang belum ikut Carousel, teman-teman bisa ikut Carousel ya gitu ya teman-teman ya. Setelah teman-teman udah tahu, teman-teman sudah bisa meresponi panggilan Tuhan, teman-teman sudah bisa menjadi jawaban dan solusi terhadap ketidakadilan ini. Waktu teman-teman melihat ada teman kalian merasakan ketidakadilan tersebut, teman-teman bisa menjelaskan dan teman-teman bisa menjadi jawaban dan solusi terhadap mereka gitu. Waktu teman-teman udah melakukan tersebut, gue percaya pasti selalu ada jalan untuk melawan ketidakadilan tersebut. Gue yakin pasti ada jalan waktu teman-teman melakukan hal tersebut. Apa aja sih jalannya, Vo? Jadi misalnya teman-teman bisa memberikan waktu teman-teman, tenaga, uang mungkin teman-teman ya. Jadi bantu teman kalian yang sedang tersakiti, yang sedang hancur, dan menjadi jawaban terhadap mereka, menjadi solusi dan menjadi perpanjangan tangan Tuhan gitu ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu dulu dari kita, dan gue yakin kalian bisa mulai dari 3 step tadi. Terus yang kedua, tanyain ke diri. Jadi yang pertama, refleksikan 3 step tadi, 3 hal tadi. Yang kedua, teman-teman bisa tanyakan pada diri kita bisa berdampak di mana sih? Terus yang ketiga, yang terakhir, teman-teman bisa memberikan apa terhadap memberikan apa terhadap dunia ini ya, menjadi solusi terhadap dunia ini. Teman-teman bisa berikan apa begitu ya teman-teman ya. Oke, itu aja dari gua. Semoga terberkati dan selamat menjadi berkat. Sebelum kita mengakhiri ini, yuk mari kita berdoa sama-sama. Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, atas perlindungan-Mu. Tuhan, kami bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan, bahwa sebenarnya Tuhan itu peduli terhadap injustice. Tuhan itu peduli saat melihat ketidakadilan. Tuhan Yesus do something. Tuhan Yesus melakukan sesuatu. Tuhan, mau ampuni kami Tuhan jika kami sudah berpikir bahwa Engkau nggak melakukan sesuatu, atau pernah muncul di benak kami ya Bapa bahwa Engkau tuh nggak peduli. Tuhan, sebenarnya kebenaran firman-Nya itu adalah Engkau peduli ya Tuhan. Kami percaya Bapa, kami bisa menjadi perpanjangan tangan-Mu juga Tuhan, untuk menjadi pionir, menjadi pelayan-Mu, untuk bertindak terhadap ketidakadilan ini. Kami bisa saling melengkapi, kami bisa saling membantu Tuhan satu sama lain Tuhan, mulai dari tenaga kami, waktu kami, uang kami, dan semuanya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau mau memakai kami, mau memakai setiap kami menjadi jawaban dan solusi terhadap ketidakadilan ini ya Bapa. Kami percaya ya Bapa, Tuhan Yesus memberikan kami kesehatan, memberikan kami kekuatan, memberikan kami Roh Kudus untuk dapat melayani-Mu, untuk dapat menjadi solusi ya Bapa terhadap dunia ini ya Tuhan. Kami bisa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan ya Bapa untuk memberitakan firman-Mu, bahkan dan terlebih lagi Tuhan, kami bisa menuai banyak jiwa-jiwa ya Bapa. Terima kasih kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami serahkan segala aktivitas kami selanjutnya, biar aktivitas yang kami lakukan selain ini sesuai dan berkenan, terjadi sesuai dengan kehendak-Mu juga ya Bapa. Terima kasih kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Yesus, amin. Happy Sunday and God bless you guys. Shalom saudara, mari sama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Siapkan anggur dan roti saudara. Jika saudara sudah mempersiapkannya, saya jemput saudara untuk bangkit berdiri dimanapun saudara berada. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita ambil roti di tangan kanan kita. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus?
Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita di hadapan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Sampaikan doa-doamu di hadapan Tuhan. Sampaikan keluh kesahmu. Sampaikan terima kasihmu. Karena Dia Allah yang mendengar. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada. Dia ada di mana saudara berada. Belajar, cari damai sejahtera Tuhan dalam hidupmu. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Untuk kesetiaan-Mu Tuhan yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Ajar kami Tuhan untuk berlaku setia seperti Engkau setia kepada kami Tuhan. Supaya kami bisa menghargai hidup kami yang Kau berikan. Kami bisa menghargai Tuhan setiap hal yang Tuhan telah percayakan dalam hidup kami. Kami gak mau sibuk membandingkan diri dengan yang lain. Kami mau masuk ke dalam rencananya Tuhan. Banyak orang didiskualifikasi karena mereka keluar dari jalurnya dan masuk ke jalur yang lain. Tapi tidak demikian bagi setiap anak-anak muda yang ada di tempat ini Tuhan. Kami mau fokus kepada jalan yang Tuhan telah tetapkan kepada kami. Kami mau masuk ke dalam panggilan destiny yang Tuhan telah tetapkan dalam hidup kami. Dan dengan semua bakat, talenta, karunia yang Tuhan berikan kepada kami, Tuhan akan berikan kami juga kemampuan untuk mengelolanya. Sehingga kami Tuhan bisa menjadi jawaban, menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa Tuhan secara khusus di masa-masa ini Tuhan, di mana kami masih bisa beribadah meskipun di rumah. Aku berdoa pandemi ini tidak akan mempengaruhi keluarga kami Tuhan. Keluarga kami akan tetap harmonis di dalam nama Yesus. Kami berikan kesempatan Tuhan, kami berikan tahta tertinggi di rumah kami. Masing-masing Tuhan untuk Kau isi Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan imam yang agung atas rumah tangga kami Tuhan. Aku berdoa Tuhan damai sejahtera-Mu Tuhan ada atas keluarga kami. Atas orang tua kami Tuhan, atas saudara-saudara kami Tuhan. Sehingga tidak akan membuat orang tua kami bertengkar. Tidak akan membuat keluarga kami berpisah satu dengan yang lain. Tapi kasih-Mu Tuhan menjadi pengikat kepada setiap kami. Dan apapun yang Tuhan telah berikan kepada kami mau belajar bersyukur. Meskipun kami mungkin harus keluar dari pekerjaan, meskipun mungkin ada keluarga kami yang di PHK Tuhan, tapi kami percaya ini akan membawa kami kepada destiny yang Tuhan berikan kepada kami. Berikan kami hikmat, kreativitas, sehingga di masa-masa seperti ini Tuhan kami bisa mengelola talenta kami dengan baik. Dan kami bisa menghasilkan sesuatu yang belum pernah kami hasilkan sebelumnya. Kami mengandalkan Kau Tuhan. Bersama dengan Tuhan, apapun yang kami hasilkan adalah yang terbaik untuk kami. Kami rindu juga menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami Tuhan. Kami mau memandang dari caranya Tuhan memandang. Apapun yang terjadi, semua mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, jaga terus hati kami untuk tetap bersyukur kepada-Mu. Kami juga memberkati Tuhan kota di mana kami berada. Berkati Tangerang Selatan, berkati Banten, berkati Indonesia Tuhan. Supaya Tuhan bangsa kami Tuhan bisa pulih Tuhan dari segala krisis Tuhan. Krisis ekonomi Tuhan, krisis kepercayaan. Bahkan isu SARA tidak akan lagi berkembang Tuhan. Teroris tidak akan ada lagi Tuhan di bangsa kami Tuhan.
Justru momen ini Tuhan adalah momen pemersatu bangsa, bahwa kami semua adalah satu, kami semua adalah Indonesia. Terima kasih Tuhan, biarlah gereja-Mu menjadi jawaban. Dimanapun mereka berada, gereja menjadi jawaban Tuhan, di kota mereka masing-masing. Sehingga Tuhan, kasih-Mu bisa diterima oleh semua orang di bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kalau kami sebentar akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan, kami mengangkat dua tangan kami untuk terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Biarlah berkat yang terbaik adalah Bapa di sorga, berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus, berkat yang terbaik dari Roh Kudus menyertai hidup, keluarga-Mu, sekolah, kuliah, pekerjaan, bisnis, usaha, dan pelayanan-Mu. Mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin.